Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Preview, langsung saja preview pertandingan selanjutnya bagi Manchester United setelah mengecewakan ya, gagal menang menghadapi West Ham United, di mana ya West Ham tampil sebelum tampil sebenarnya ya dia tampil tidak meyakinkan di pertandingan terakhir, kalah di kandang sendiri. Mereka adalah tim papan bawah di zona degradasi. Manchester United posisinya jauh lebih tinggi. Kalau menang bisa ke 5 besar. Manchester United tampil dominan, unggul duluan. Tapi dengan sebuah keteledoran ya, menurut gue, kehilangan fokus konsentrasi di menit-menit krusial, akhirnya gagal untuk mendapatkan kemenangan. Tapi apakah penyesalan harus diperpanjang? Menurut gue justru harus segera dihentikan, karena Manchester United akan bergerak ini menghadapi laga tandang, di mana laga tandang ini gua hadiri musim lalu secara langsung di stadion lawan, yaitu adalah di Molineux di Wolverhampton. Ketika itu masih bermain di sana di kubu Wolverhampton. Kali ini Manchester United akan menghadapi Wolverhampton dalam keadaan yang menurut gua secara ringan amatiran memperlihatkan memang keunggulan yang tebal bagi Manchester United. Tebal dari sisi apa? Dari sisi rekor di papan klasemen. Itu yang gue maksudkan. Bagaimana Wolves menjadi satu-satunya tim yang belum pernah menang. 0 menang, 2 seri di 14 pertandingan. Wolves menjadi tim yang paling sedikit mencetak gol. Mencetak baru 7 gol di 14. Berarti 2 pertandingan sekali mereka mencetak 1 gol. Angka yang sangat rendah. Wolves menjadi tim yang paling banyak kebobolan dengan 29 gol ya. Jadi ini situasi yang sangat menguntungkan menurut gue ya, di atas kertas bagi Manchester United. Belum lagi fakta bahwa semenjak tanggal 5 Oktober, Wolves tidak lagi pernah keluar dari kekalahan. Terakhir kali mereka mendapatkan poin itu ketika bermain seri 1-1 menghadapi Brighton di Molineux, tanggal 5 Oktober. Setelahnya mereka tidak pernah menang, tidak pernah seri, selalu kalah. Fakta lainnya, dari awal November, tanggal 1 November, sampai dengan pertandingan terakhirnya, Wolves tidak bisa mencetak gol. Dari 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan terakhir, Wolves tidak bisa mencetak gol. Mereka selalu kalah. Jadi segala aspek faktor ini bergerak menuju ke Manchester United. Faktanya seperti itu menurut gue ya. Jadi sangat wajar kalau misalnya fans sangat berharap pada kemenangan. Sangat-sangat berharap pada kemenangan. Dan menurut gue, ya memang itu yang Manchester United harus dapatkan. Dengan kekecewaan terakhir menghadapi West Ham United, gagal menang di kandang sendiri, ya Manchester United harus meledak di Molineux. Dimana kalau melihat situasi musim lalu, ya mereka kalah 2-0, ada kartu merah ya bagi Bruno Fernandes. Manchester United tampil buruk. Di pertandingan sebenarnya Manchester United juga punya peluang pada saat itu untuk bisa paling tidak mendapatkan angka, tapi itu tidak terjadi. Ini juga sekaligus mengingatkan bahwa ini adalah Premier League gitu ya. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Tapi kalau melihat keadaan saat ini dari Wolves, menurut gua sangat-sangat keterlaluan. Gua ulangi ya, sangat-sangat keterlaluan kalau Ruben Amorim bersama dengan skuad Manchester United gagal untuk mempersembahkan kemenangan. Walaupun ya situasi Manchester United juga tidak seluruhnya positif begitu ya, terutama dengan itu tadi kehilangan 5 poin di 2 pertandingan kandang terakhir menghadapi Everton dan juga menghadapi West Ham United. Wolves sendiri ya ada pemain yang menarik sebenarnya, Joe Gomez, tapi Joe Gomez sendiri tidak akan bermain di sana karena ada akumulasi kartu. Karena dia mendapatkan kartu kuning ketika menghadapi Nottingham Forest. Dan ketika menghadapi Nottingham Forest, dari pertandingan menghadapi Nottingham Forest terlihat juga bagaimana
Wolves ini juga bermain dengan sistem 3 back. Ini menarik, 3 back lawan 3 back lagi. Dan kalau melihat dari apa yang terjadi ketika Manchester United menghadapi Crystal Palace, di mana mereka juga memakai 3 back ya. Ya, Manchester United bisa mengimbangi, bahkan mereka akhirnya bisa menang ya kan, bisa unggul. Jadi ada harapan juga di sana, ada peluang menurut gua ya, dari sisi taktik bahwa Manchester United bisa memenangkan pertandingan ini. Nah, kalau gua lihat misalnya dari pertandingan terakhir Wolves menghadapi Nottingham Forest, Wolves nampak sangat menumpuk para pemainnya di lini tengah. Mereka tampil di kandang, mereka juga ingin memberikan kejutan ya kan. Dan kejutan ini bisa jadi dengan ya mereka akan berusaha untuk menekan Manchester United sampai dengan lini tengah gitu ya. Artinya mereka tidak akan terlalu banyak menumpuk pemain di belakang. Ini merupakan sebuah kemungkinan, walaupun kemungkinan lainnya ya mereka akan mengambil posisi lebih bertahan, di mana ini yang lebih gua perkirakan. Jadi Wolves akan menumpuk 5 back setidaknya di daerahnya sendiri. Ketika menghadapi Nottingham Forest, ya Wolves sendiri juga memiliki peluang, walaupun total shots-nya mereka tidak banyak. Artinya ya kemampuan ofensif mereka juga tidak dalam level yang bagus. Sehingga gue justru berpikir mereka akan lebih banyak bertahan, mereka akan lebih menunggu melakukan serangan balik. Ini merupakan situasi tantangan bagi Manchester United yang harus mereka pecahkan, yaitu adalah menghadapi tim yang menumpuk pemain di daerahnya sendiri. Seperti menghadapi Everton, seperti menghadapi West Ham United. Ternyata Manchester United juga kesulitan menghadapi tim-tim seperti ini. Dan nampaknya ini yang akan dimainkan oleh Wolves, bahkan dari menit pertama. Menurut gue seperti itu. Mereka akan nunggu di belakang, mereka akan duduk manis di belakang, menahan gempuran dari para pemain Manchester United sambil melihat peluang untuk bisa menyerang balik. Apa yang harus dilakukan oleh para pemain Manchester United? Menurut gue, mereka harus tampil dinamis. Pertama, mereka tidak bisa membiarkan garis pertahanan mereka justru turun, jatuh ke mendekati kotak penalti. Tidak, mereka harus naik sangat tinggi, mereka harus rapat di sana. Lalu mereka harus dinamis, mereka tidak bisa statis, mereka harus banyak bergerak, mereka harus berani, mereka harus kreatif. Mereka harus berani dalam arti, ya tidak perlu harus menunggu 1 meter untuk mengeksekusi bola. Kalau ada space, lakukan. Tendangan-tendangan, ancaman-ancaman. Mereka harus kreatif, tidak bisa hanya sekedar mengandalkan crossing dari kedua sisi saja, tidak. Kombinasi-kombinasi, ya, dan juga dipadukan dengan itu tadi, space yang ada, lakukan shooting. Dan ini juga akan berpengaruh ke siapa-siapa dengan poin-poin tadi yang gue sebutkan ya. Ini akan juga berpengaruh ke siapa-siapa yang akan diturunkan di pertandingan menghadapi Wolves. Artinya pemain yang memang memiliki karakter bermain cair, banyak bergerak, berani, kreatif, dan juga kuat dalam pemanfaatan peluang. Permasalahan lainnya dari skuad Manchester United saat ini adalah kedalaman skuad ya. Jadi memang ada gap kualitas menurut gue seperti itu, terutama dari sisi ofensif, dan ini akan menjadi tantangan bagi Ruben Amorim. Nah, lalu apa yang terjadi? Apa yang harus terjadi? Ya tidak perlu menunggu pergantian untuk bisa mencetak gol, dan Manchester United tidak bisa puas dengan hanya 1 gol. Penting juga bagaimana untuk menghindari kebobolan, karena bisa dibayangkan ya kalau Wolves mencetak gol duluan, mereka akan tempatkan 11 pemain di kotak penaltinya. Dan ini akan membuat situasi tambah sulit bagi Manchester United. Jadi Manchester United juga harus bisa memanfaatkan peluang secepat mungkin dari manapun itu. Terkait dengan perkiraan pemain, tadi gue sudah sebutkan ya bagaimana kriteria pemainnya. Sean Elements akan menempati posisi di penjaga gawang. Center back sebelah kanan menurut gue Nocer Mazraoui, karena Nocer Mazraoui juga sangat aktif untuk ikut bantu menyerang. Di sebelah kiri Luke Shaw, gue masih memilih Lisandro Martinez untuk tampil di babak kedua sebagai bagian proses dari recovery-nya tentu saja. Ketika gue bikin video ini, Matthijs de Ligt belum jelas situasinya, tapi gue perkirakan dia sudah siap untuk pertandingan menghadapi Wolves. Kabarnya dia hanya cedera ringan sehingga Ruben Amorim tidak ambil resiko ketika menghadapi West Ham ya. Gue harapkan dia bisa turun karena dia juga bisa menjadi solusi menurut gue ketika Manchester United build up dari bawah ya terutama, dan juga ya bagaimana kemampuan heading dari seorang De Ligt di kotak penalti lawan. 4 di tengah, Dalot di kiri, Amat di kanan, Casemiro, Bruno Fernandes di tengah.
sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dalo gue pikir penampilannya semakin baik ya, dan mudah-mudahan ini konsisten dan dia bisa tunjukkan ketika menghadapi Wolves. Amat pun juga demikian. Gue harapkan dia bisa langsung ambil inisiatif dari awal, menyerang, menggebrak daerah pertahanan dari Wolves, lebih berani melakukan penetrasi dan juga lebih mengancam. Dua di gelandang serang, Mbeumo tentu saja andalan lini depan Manchester United dan juga mantan pemain dari Wolves, Matheus Cunha, yang mungkin sudah lebih hafal situasi lapangan, mantan rekannya mungkin ya kan, dan juga motivasinya ini juga penting menurut gue. Di samping itu tadi kriteria pemain yang aktif bergerak ya, berani dribbling, berani shooting, bernyali seperti Matheus Cunha, sehingga gue pilih di situ. Dan untuk lini depan gue pilih Joshua Zirkzee. Tidak cukup banyak pilihan ada di sana dan gue pikir Joshua Zirkzee harus lebih banyak stay di kotak penalti, tidak perlu sering jemput bola di lini tengah. Wolves akan lebih banyak bertahan. Dia harus lebih siap menerima umpan, melakukan kombinasi, memanfaatkan keadaan-keadaan situasi untuk mencetak gol ke gawang Wolverhampton Wanderers. Gue harapkan Manchester United bisa menang. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.